Baik, This meeting is being recorded. saya ingin menggarisbawahi kepercayaan Suraqah bin Malik terhadap janji Rasulullah SAW bahwa di kemudian hari dia akan bisa memakai gelangnya Raja Kisra. Kepercayaan ini yang sepertinya perlu kita tempa, perlu kita latih. Dalil-dalil syar'i yang memberikan berbagai macam janji itu yang perlu kita imani dengan keimanan yang paling tinggi, baik itu dari Quran ataupun dari hadis. Kemudian batasan-batasan syar'i yang syariat kasih, ya, konsep-konsep kehidupan syar'i yang dikasih kepada kita, pegang sebisa mungkin. Ya. Terlepas nanti makan itu nanti urusan belakang. Tapi kita harus yakin bahwa kalau Allah sudah bilang A, Rasulullah sudah bilang A, ya berarti itu yang A. Gitu. Kalau di tengah jalan saya nggak bisa, ya berarti saya yang nggak bisa. Gitu. Bukan berarti janjinya itu salah. Ya, konsepnya itu salah. Gitu. Kalau misalkan gitu, saya memberikan nasihat dari nasihat yang saya pernah berikan ternyata tidak bisa saya amalkan untuk diri saya sendiri, bukan berarti nasihatnya salah. Nasihatnya tetap benar, tapi saya yang salah, gitu. Karena saya nggak bisa mengamalkan nasihat, gitu. Sehingga perlu kita bedakan antara orang yang memberi nasihat sama konten nasihatnya. Ini perlu kita bedakan, gitu. Kalau yang ngasih nasihat adalah Allah sama Rasul, jalan, gitu, dan kontennya pasti benar. Kalau orang yang ngasih nasihat bukan Allah, bukan Rasul, kemudian kontennya benar, jalani kontennya tanpa harus melihat siapa yang ngasih nasihat. Jangan sampai nanti ente aja nggak bisa ngelakuin gitu. Enggak, jangan gitu. Nasihat selama kontennya benar, ambil, gitu. Dan ini yang perlu kita tata nih, sampai nanti hari kiamat seperti itu. Setiap kali kita baca Quran, kita baca hadis, kok ada konsep syar'i yang ditawarkan, pegang itu. Kita bisa mengamalkan, alhamdulillah. Tidak bisa mengamalkan, jangan pernah berpikir bahwa konsepnya salah atau konsep ini tuh nggak bisa digunakan di hidup saya. Enggak, tidak mungkin. Konsep Islam selalu bisa digunakan oleh siapapun dan kapanpun. Kalau tidak bisa di diri kita, bukan berarti konsepnya salah, tapi kita yang harus membenahi diri biar konsep itu bisa masuk. Jangan paksakan konten itu masuk menerima kita apa adanya. Enggak seperti itu konsep. Kalau dia tidak bisa menerima kita berarti konsepnya enggak masuk. Enggak seperti itu. Karena syariat itu datang untuk mengontrol kehidupan kita. Ya, kalau syariat mengatakan A, ternyata nggak bisa in ke kita, nggak bisa masuk ke kita, berarti kita yang perlu berubah biar bisa masuk. Nah, konsep itu yang sekarang itu jarang dipahami. Islam itu bukan hanya agama, tapi Islam sebagai dustur. Islam itu sebagai undang-undang yang ngatur gerak-gerik kita. Wallahu a'lam.